Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri.
memuji Tuhan pada siang hari ini? Amin. Saya belum mendengar suaranya. Masih semangat memuji Tuhan pada siang hari ini? Amin. Come on.
Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Siang hari ini Tuhan kami persiapkan persembahan pertama kami, supaya persembahan ini menjadi berkat buat-Mu Tuhan. Dan siap memberi sama-sama katakan, amin. Mari fokuskan hati saudara untuk menyembah Tuhan pada siang hari. Tertuju padamu.
Sama-sama angkat kedua tanganmu. Anugerahmu perisai kami Tuhan. Anugerahmu untuk seumur hidup terjadi dalam hidup. Oh, anugerahmu jadi anugerahmu Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Anugerahmu berkata-kata dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
yang setia menemani kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari angkat wajah-Mu, angkat kedua tangan-Mu bagi Tuhan. Saat yang lain pergi, anugerah-Mu seumur hidupku terjadi dalam hidup. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Anugerah-Mu bagi kami. Anugerah-Mu. Haleluya. Memeliharaku. Anugerah-Mu seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu Yesus perisaiku. Anugerah-Mu seumur hidupku terjadi dalam. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu seumur, anugerah-Mu, anugerah-Mu untuk seumur hidup, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Yesus, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami berjalan dari anugerah ke anugerah, dari kemuliaan ke kemuliaan, dari keajaiban ke keajaiban yang lebih lagi. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Terima kasih telah memilih kami. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani. Terima kasih. Berfirmanlah sementara Engkau menyampaikan isi hati-Mu lewat anak-Mu ini Tuhan. Sesuatu terjadi bagi jemaat-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Beberapa minggu ini politik di Indonesia sedang memanas ya. Sedang asik-asiknya. Istri saya yang tidak suka politik saja sekarang sudah mulai mengikuti. Kalau dulu istri saya ngomong jangan bahas-bahas politik lah sama saya, sekarang dia malah nanya saya. Wah, sudah mulai jatuh cinta ya. Karena memang hari ini saya mengambil judul tentang pilihan yang benar. Di Indonesia sedang diperhadapkan dengan namanya pilihan. Karena calon presiden yang akan kita pilih itu menentukan pergerakan ekonomi kesejahteraan Indonesia ini ke depan.
Jika bangsa ini salah memilih, maka akan mendapatkan akibatnya. Tapi jika bangsa ini memilih yang benar, juga akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ada pilihan yang besar, ada pilihan yang kecil. Suka tidak suka, setiap hari kita diperhadapkan yang namanya pilihan. Bangun tidur, kita sudah dipilih. Kita sudah memilih apakah kita mau baca firman atau langsung lihat HP. Langsung main HP atau langsung baca firman. Atau bangun tidur, kita langsung ingat Tuhan, berdoa atau langsung ingat permasalahan, pergumulan. Itu otomatis diperhadapkan. Mana yang kita pilih? Bahkan orang-orang yang pergi ke sekolah atau kerja, apalagi yang kerjanya jam 7, diperhadapkan. Ini mau mandi benaran atau mandi asal-asalan dengan memakai 2 jurus, pakai 2 jari. Selesai. Tinggal rambutnya dibasahi. Atau kita mandi dengan benar-benar mandi. Kalau saya di Jakarta harus mandi, tapi waktu saya di Malang, wah itu dinginnya, saya di Malang tahun 2004. Kalau mandi di sana harus, apalagi pagi, harus lompat dan teriak-teriak. Saking dinginnya. Diperhadapkan, apalagi ibu-ibu, wanita pakai baju, pilih baju mana ya? Pakaian mana nih? Dilihat di lemarinya. Kok nggak ada sih yang cocok? Nggak ada sih baju yang saya suka. Padahal di lemarinya itu semua bajunya. Baju suaminya nggak kelihatan yang mana, tapi dia bingung baju mana yang harus dia pakai. Tiap hari kita diperhadapkan dengan namanya pilihan. Itu adalah pilihan hal yang kecil. Ada pilihan yang menentukan masa depan, ada pilihan yang menentukan keselamatan. Hari ini saya akan membahas tentang pilihan-pilihan yang membawa kita alami sesuatu yang dahsyat ke depan. Amin. Mulai dari sini kita akan melihat apa sih yang harus kita pilih. Apakah pilihan itu yang kita pilih itu hanya teori saja, namun secara prakteknya kita tidak hidup di dalam pilihan itu. Secara teori sih iya, tapi secara prakteknya enggak. Gitu. Mari kita bahas di Ulangan 30 ayat 19. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, di Zoom, mari simak dengan baik-baik. Ada keluarga Ibu Fani, ada keluarga Pak Eben, ada keluarga Ibu Rinda, ada keluarga, belum keluarga ini, Brother Markus. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Aku telah dan kematian setelah saudara membaca ayat ini, menurut saudara, apakah pilihan ini terlalu sulit? Sulit atau mudah? Apakah pilihan ini sulit atau mudah? Saya rasa anak sekolah minggu kalau ditanya pasti dia tahu memilih ini. Untuk memilih ini tidak perlu kita harus memiliki pengetahuan yang banyak. Untuk memilih ini tidak perlu kita memiliki pendidikan yang tinggi. Anak SD bahkan orang yang tidak berpendidikan dapat memilih ini. Kalau tidak percaya Pak Erwin tanya Jeko, mau hidup atau mati? Dia pasti pilih hidup. Ya Pak ya? Aci, siapa? Ica? Mau berkat atau kutuk? Pasti pilih berkat. Ini adalah pertanyaan yang aneh. Tapi kalau ini diajukan, diperhadapkan, bahkan Musa berkata, hari ini aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi atas pilihan ini. Berarti ini serius sekali, walaupun gampang,
walaupun sederhana, tapi praktiknya susah. Bahkan di ayat selanjutnya, Yosua mengulangi ini lagi. Puji Tuhan saudara, tadi kalau saudara simak para WL, lagu praise-nya dan lagu Mau Firman, itu tentang pilihan. Yang praise yang terakhir, gimana itu yang ada pilihannya terakhir? Ini lagi pilihanku, itu langsung. Yosua 24 ayat 15 sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Pilihlah bagimu. Tetapi ulangi mulai dari kata tetapi saudara ucapkan itu dengan perkataan iman dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Yahweh. Ini mengulangi perkataan Musa. Kenapa sih harus diperhadapkan hidup dan mati, berkat dan kutuk? Terlalu mudah untuk memilih itu. Seperti yang sudah saya ucapkan, untuk memilih secara teori itu gampang. Tapi untuk mempraktekkan, menghidupi apa yang kita pilih, itu tidaklah gampang. Kenapa? Musa menulis ini karena melihat latar belakang bangsa Israel. Mereka dikeluarkan dari Mesir. Mereka dibebaskan dari Mesir dengan mujizat-mujizat. Dengan keajaiban. Dan mereka diperkenalkan bahwa Tuhan yang membebaskan mereka itu adalah Yahweh. Di padang gurun mereka sebelum masuk ke padang gurun, Tuhan membawa mereka menyeberang laut Teberau. Laut itu terbelah dua, dengan keajaiban mereka berjalan. Di padang gurun Tuhan memberikan makanan mana, dia berikan daging, banyak mujizat demi mujizat. Tapi lihat, waktu Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka langsung berkata, "Hai Harun, buatlah saat ini bagi kami ilah-ilah lain. Buatlah bagi kami hari ini Tuhan yang akan kami sembah." Lalu mereka mulai mengumpulkan anting, kalung, semua yang terbuat dari emas, dibuatlah patung anak lembu emas. Saudara lihat, lalu mereka bersujud menyembah patung itu. Dan anehnya, mereka memberikan korban. Mereka memberikan korban kepada patung. Padahal waktu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, menyeberangi laut Teberau, banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Mereka tidak pernah memberikan korban kepada Tuhan. Tapi kepada patung yang dibuat manusia memberikan korban. Itulah yang dikatakan. Teorinya mereka menyembah Yahweh. Memilih menyembah Tuhan. Prakteknya susah. Karena itu Musa berkata, "Hari ini aku memperhadapkan kepadamu langit dan bumi menjadi saksi. Pilihlah hidup atau mati. Pilihlah berkat atau kutuk." Sehingga Yosua berkata, jika menurutmu tidak baik beribadah kepada Yahweh, pilihlah hari ini. Tapi kami dan seisi rumahku dan keturunanku akan beribadah kepada Yahweh. Poin yang pertama adalah pilihlah beribadah kepada Yahweh. Katakan amin.
Sudah banyak mujizat yang kita terima di dalam Yahweh yang kita kenal yang sekarang adalah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Nama Yahweh itu telah diberikan kepada Yesus. Arti dari Yahweh itu Yod He Vav He. Lihatlah tangan, lihatlah paku. Lihatlah tangan yang berlubang paku. Itu mengarah ke siapa? Yesus. Lihat waktu Yesus disalib. Ada 3 bahasa yang tertulis di salib Yesus. Bahasa yang pertama Latin, yang kedua Yunani, yang ketiga Ibrani. Dalam bahasa Ibrani itu ditulis Yeshua Hanasrim Wamalek Hayudi. Yeshua Ha. Yeshua Ye. Hanasrim Ha. Ye Ha. Wamalek We. Hayudi. Ha. Ye Ha We Ha. Artinya dalam bahasa Indonesia yang di dalam salib itu, di atas salib itu adalah Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi. Kalau disingkat YHWH. Kita sudah melihat karya Yesus yang begitu besar, begitu dahsyat. Oleh sebab itu, pilihlah untuk beribadah kepada Yahweh yang kita kenal di dalam Yeshua HaMashiach. Jangan lagi beribadah yang memakai kata Allah. Pak, bagaimana mereka yang beribadah yang memakai kata Allah? Kalau mereka belum menerima anugerah itu untuk memahami, bagi saya tidak masalah. Tapi bagi kita yang sudah menerima anugerah untuk memahami nama yang kudus, itu anugerah yang besar. Jangan ganti nama itu dengan menyembah Allah yang lain. Dan beranilah berkata, aku dan seisi rumahku menyembah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach atau dalam Yesus Kristus. Bukan menyembah Yahweh di dalam Allah. Seakan-akan ini hal yang mudah. Tapi biarlah kita menetapkan itu. Bahwa yang membebaskan kita bukan Allah. Yang membebaskan kita adalah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jangan ditukar, saudara. Pilihlah itu. Yosua terkenal. Dan namanya dikenal. Dan nama Yosua itu diambil Yesus menjadi Yesua, sama Yesua juga namanya Yosua. Karena apa? Dia dan seisi keluarganya memilih menyembah Yahweh. Amin. Jangan pilih yang lain. Walau di gereja lain menggiurkan. Ibadahnya lebih menarik. Tapi saudara harus menetapkan. Saya dan seisi keluarga menyembah Yahweh. Jangan seperti orang Israel. Mereka memberikan korban kepada anak lembu emas itu. Padahal anak lembu emas itu tidak memberikan apa-apa. Banyak orang Kristen yang menyembah Allah, padahal Allah itu tidak memberikan apa-apa. Yesuslah yang memberikan kehidupan bagi kita, katakan amin. Kasihan. Kalau jadi manusia, saya berkata, aduh kasihan ya Tuhan itu. Ya Tuhan bukan manusia. Dia yang membebaskan, dia yang memberkati, dia yang memelihara dan melindungi. Tapi orang Israel memberikan korban ke ilah-ilah atau ke Allah-Allah. Tapi Tuhan kita panjang sabar dan setia. Katakan amin. Poin selanjutnya, next. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Tetapi tolaklah mitos-mitos yang mencemarkan dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu sendiri untuk beribadah. Sebab latihan jasmani sedikit saja manfaatnya. Tetapi ibadah bermanfaat dalam segala hal. Karena poinnya adalah, dalam poin yang tadi itu,
Kami dan seisi keluarga kami memilih menyembah Yahweh, Yeshua HaMashiach. Ternyata untuk beribadah itu harus dilatih. Katakan ibadah itu dilatih, 1, 2, 3. Tidak otomatis, karena apa? Banyak orang yang sudah paham nama Yahweh, belum move on dari kata Allah. Jadi untuk menyembah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu perlu dilatih. Jangan sampai di dalam hati saudara, sama saja. Enggak. Allah itu, kalau dalam kitab suci kita, itu berbeda dengan Tuhan. Ibadah itu dilatih. Apa yang harus dilatih? Keintiman dengan Tuhan. Berdoa, baca firman, itu dilatih saudara. Kadang waktu kita baca firman, awal-awal baca firman itu menjenuhkan. Ini kita program baca firman udah ada 1 bulan ya? Lebih. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah selesai. Banyak tanya jawab di sana. Tadi malam saya tanya kepada istri. Nah ini saudara kan barusan baca. Cornelius diinjili oleh Petrus. Padahal malaikat sudah berkata kepada Cornelius, persembahan dan doamu telah dikabulkan. Saya tanya ke istri, kenapa malaikat harus meminta Cornelius mencari Petrus untuk memberitakan Injil? Kenapa enggak langsung malaikat itu yang beritakan Injil? Malaikat tidak akan memberitakan Injil dan tidak boleh memberitakan Injil. Yang memberitakan Injil adalah saudara dan saya. Malaikat tidak mengerti arti ditebus. Malaikat tidak mengerti arti kasih. Tapi kita yang ditebus, kita yang dikasihi, mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Jadi pemberitaan Injil itu adalah orang yang mengalami kasih Kristus, merasa dirinya ditebus dari dosa. Baru dia tahu memberitakan Injil. Malaikat tidak tahu memberitakan Injil. Karena itu malaikat meminta panggil Petrus. Dia saksi utama tentang Injil. Jadi bacalah firman Tuhan saudara. Para pelayan Tuhan, pelayan mimbar, saya anjurkan, saya dorong untuk saudara baca firman. Karena disitulah kita bertumbuh. Kita bertumbuh bukan pada saat mendengar khotbah. Sebagus apapun khotbah yang saudara dengar di YouTube baik di mimbar ini, itu tidak akan membawa pertumbuhan yang signifikan bagi saudara. Tapi waktu saudara membaca, merenungkan firman Tuhan, maka akan ada pertumbuhan. Benih itu kan akan bertumbuh. Firman Tuhan itu akan bertumbuh. Latih untuk berdoa. Berdoa itu kadang menjenuhkan, bosan, yang tidak biasa bangun pagi-pagi. Saudara latih. Itu harus dilatih. Itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Betul saudara? Kalau kita disuruh memilih, memperhatikan hal-hal yang rohani dengan hal-hal yang jasmani, kita pasti memilih memperhatikan hal-hal yang jasmani. Ya Pak ya. Kalau kita lapar, kita mikir jam berapa kita harus makan. Apa yang harus kita makan. Tapi kita tidak pernah memikirkan makanan untuk kerohanian kita. Kita mendandani tubuh kita. Apalagi perempuan toh. Waduh cantik sekali. Hidung kurang mancung dimancungin. Alisnya Tuhan ciptakan, Tuhan bilang ciptaan Tuhan kurang sempurna. Diukir sendiri. Pokoknya paling sempurna lah apa yang dikerjakan manusia, apalagi perempuan secara fisik. Jarang sekali manusia itu memperhatikan hal-hal yang rohani. Padahal tahukah saudara, kerohanian, rohani kita, roh itu tanpa tubuh ini tanpa roh, maka tubuh itu tidak ada gunanya. Tapi sering kita, wah supaya saya kelihatan maco nih, fitness nih. Wah mulai berotot, padahal baru sekali 2 kali fitness, jalannya sudah langsung gini. Salam bos.
Dan hal-hal yang rohani tidak diperhatikan. Coba lihat saudara video ini. Saya baru edit dan saya munculkan untuk kita lihat. Saudara pasti pernah nonton film ini. Matikan semua lampunya. Suaranya? That actually. I'm afraid not. Stop dulu, But I stop. wasn't asking. Lihat. Sorry, but I wasn't. You don't want to do this. You're right. Pause. You don't want to do this. Gagah ya You're right, kulitnya I ya. don't, but I need that stone and I Ototnya don't ya. have time to debate. Ini sangat ditakuti nih. Next. I don't, but I need that stone Tapi and I lihat don't yang have time to terjadi. debate. Pada saat rohnya dikeluarkan dari tubuhnya. Apa yang terjadi dengan tubuh itu? Let's start. Gak ada gunanya. I'm sorry. Nah, I kan can't- tidur. I'm sorry. I can't help you. Oke. Tidak ada gunanya. Sering kita hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah ini. Padahal ini akan menjadi tanah. Beberapa minggu yang lalu, saya dengan tim Ibu Yanti, semua para diaken melayani di rumah kedukaan dari keluarga atau dari sahabatnya Ibu Lianti, teman pelayanan kita. Ibu itu usianya 86 tahun. Kalau lihat fotonya memang sudah tua, wajar. Tapi saudara kalau lihat mayatnya didandani sedemikian rupa. Ibu Yanti lihat seperti usia berapa? 50, cantik saudara. Tapi kan itu menjadi tanah, bau busuk, gak ada gunanya. Saya masih ingat waktu papa saya meninggal. Di dalam peti, sangat gagah sekali pakai jas. Biasa ibu-ibu orang tua di kampung kalau nangis kan sambil nyanyi toh. Kenapalah kamu cepat-cepat meninggal. Pokoknya bernyanyi, bermazmur. Semakin sedih ratapan itu, semakin orang melihat orang ini sangat mengasihi suaminya. Nah tiba-tiba karena saking nyanyi, menangis, meratap, dia peluk wajah papa saya sambil kejeduk kepalanya. Tuk gitu ya. Saya kan selalu peluk mama saya. Selalu sayang-sayang mama, peluk, takut pingsan. Langsung diam dia. Dia ngomong ke saya, bawa saya ke kamar. Kenapa? Kepalaku kebentur kepala papamu kayak tembok. Itu sudah kayak tembok, udah kayak besi. Jadi bayangkan saudara, kepala berbenturan dengan besi, langsung sakit mama saya. Sering sekali kita tidak memperhatikan hal-hal yang rohani, hal-hal yang fisik saja yang kita perhatikan. Mulai hari ini, pilih latih untuk beribadah, katakan amin. Ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batinia kami dibarui dari hari ke hari, katakan amin. Latih terus manusia batinia kita, roh kita saudara. Renungkan firman itu. Next, dari poin pertama, beribadahlah kepada Yahweh. Pilih, beribadah kepada Yahweh, pilihan yang membawa kehidupan. Katakan amin. Latih untuk beribadah. Poin yang terakhir, sama-sama kita baca di 2 Korintus 6 ayat 14. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Sebab hubungan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Dan persekutuan apakah yang ada di antara terang dengan gelap? Jadi poinnya adalah pilihlah pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang itu adalah pasangan satu iman, satu tujuan. Salah memilih juru selamat itu menderita kekal, penghukuman kekal. Tapi salah memilih pasangan hidup itu menderita seumur hidup. Benar dalam memilih pasangan hidup, bahagia seumur hidup. Banyak orang yang saya konseling.
Orang yang pernikahannya 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Dia merasakan seperti di dalam neraka. Dia mau cerai takut dengan firman Tuhan. Salah memilih pasangan akan menderita. Pastikan pasangan saudara itu satu iman, satu tujuan. Katakan amin. Kan Pak, gak apa-apa Pak. Nanti kan setelah menikah saya bawa jadi Kristen. Kalau waktu pacaran saja, hai para pria. Kalau waktu pacaran saja belum bisa engkau bawa kepada dia beralih kepada Kristen, apalagi dalam pernikahan. Percayalah, di dalam pernikahan itu istri yang paling dominan. Ada yang senyum-senyum. Gak mungkin saudara bisa mengatur suamimu nanti. Saudara hanya bisa memberikan setoran gaji. Tapi untuk beribadah di mana? Mau jalan kemana? Tempat tinggal di mana? Bahkan kalau bangun rumah seperti apa? Siapa yang ngatur? Mau ngatur suami di waktu pernikahan. Jadi oleh sebab itu saudara, pilihlah, lihat apakah dia satu iman, satu tujuan. Satu iman, satu tujuan. Satu tujuan ini maksudnya menjagai saudara di dalam kekudusanmu. Perempuan apalagi pacarannya zaman sekarang itu. Aduh, itu bukan di luar Kristen, itu di dalam Kristen. Itu sembarangan. Itu pacaran seperti orang yang sudah menikah. Tidak ada perbedaan lagi. Waktu di kamar, berduaan, pintu terbuka. Yang tutup pintunya dong, nyamuk masuk gitu. Pemain lama. Tutup pintunya, nyamuk masuk. Yang pegel-pegel dong. Pegel-pegel ini pijit dong gitu. Sehingga ada lagu yang berkata seperti ini. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu tidak boleh katanya. Wah, ternyata orang multimedia hafal lagu itu. Saya dengar lagu itu, baru saya dengar tadi pagi untuk menunjang khotbah saya. Wah, ini lagu sesat ini. Tapi itu lagu yang disukai anak muda zaman sekarang. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu pakai gerakan lagi, tidak boleh. Aduh. Cium-cium tidak boleh, pegang-pegang tidak boleh, yang satu itu juga tidak boleh. Nanti setelah saudara menikah, saudara akan enek sendiri. Serius. Saudara diminta, saya bilang capek, bosan. Jadi jangan sekarang, waktunya jangan. Seks itu pekerjaan yang kudus. Serius. Itu pekerjaan yang mulia. Kok tahu Pak? Oh, Tuhan suruh Adam dan Hawa untuk berhubungan seks sebelum mereka jatuh dalam dosa. Itu pekerjaan kudus. Kenapa pekerjaan kudus? Supaya yang lahir dari hubungan seks itu anak-anak yang kudus. Tapi seks di luar nikah, nah baru itu kudus. Kok tutup pintunya dong. Anginnya kenceng katanya. Lagu lama. Hidup dalam prinsip firman. Lihat laki-laki saudara, lihat perempuan saudara, lihat pacar saudara. Apakah orang yang saudara akan nikahi itu hidup di dalam prinsip firman Tuhan? Apa itu Pak prinsip firman Tuhan? Prinsip firman Tuhan adalah laki-laki itu mengasihi, melindungi wanita. Perempuan itu menghormati atau menopang atau menemani wanita. Dengan kata lain, yang dibutuhkan laki-laki dari wanita atau dari istri adalah menemani. Dia butuh ditemani. Dia nggak butuh dikhotbahin. Udah pulang kerja capek,
diomelin lagi, dikotbahin lagi. Kayaknya ada kerjaan saya yang ketinggalan. Baru nyampe rumah, pergi lagi dari rumah. Karena apa? Dikotbahin. Garam lah nggak ada di rumah. Apalagi minyak, kangkung, genjer, semua. Nggak ada di rumah, diomongin ke suaminya. Dikotbahin. Yang dibutuhkan suami itu adalah ditemanin. Nemanin itu apa? Ibu-ibu diam saja, temani saja. Suami itu nggak butuh diomongin. Kalau lagi nonton film gitu atau lagi apain, ibu-ibu diam aja di samping suamimu. Nggak usah ngomong. Ya benar Pak Erwin ya. Senang dia ditemani. Senang. Ini bukan khusus buat bugem. Ini khusus semua untuk ini kebutuhan laki-laki. Laki-laki itu tidak usah diomongin. Diam aja. Tapi kebanyakan ibu-ibu wanita diam terus. Nggak jelas. Mending saya cuci baju kah, nyetrika kah, pilih kerjaan sendiri. Suami kerja, istri di samping diam saja ditemani. Senang sekali. Dia merasa disupport. Apalagi waktu ada badai. Saya pernah alami badai sampai saya ketar-ketir. Istri saya nggak banyak ngomong. Nggak banyak, gara-gara kamu, gara-gara ini, enggak. Istri saya hanya ngomong seperti ini. Pak, apapun yang terjadi, aku support. Wih, saya nangis. Itu kekuatan yang tiba-tiba muncul di hati saya. Gak ngomong apa-apa. Apapun yang terjadi, saya support. Saya dukung Papa. Udah dia. Beda Pak. Kebutuhan perempuan itu diajak ngomong. Jangan didiamin. Kalau bisa masalah kantor, masalah pribadi orang diceritain ke istri. Itu perbedaan. Kalau bisa semua gaji orang, permasalahan orang, semua. Kalau bisa diungkapkan, diceritakan. Itu kebutuhan wanita. Artinya apa? Wanita itu butuh kenyamanan, butuh perlindungan, butuh jaminan masa depan. Jadi suami-suami, pastikan setelah engkau menikah, istrimu nantinya masa depannya terjamin. Istrimu nantinya terlindungi dari ipar-iparnya. Dari mertuanya. Serius. Itu garis keras saya bicara ke orang tua saya, keluarga saya. Jangan ada yang dapat menyentuh istri saya. Ngomongin di luar nggak boleh. Karena bagi saya, papa, mama, kakak-kakak saya, orang yang sangat saya hormati. Biarlah hormat yang sama itu untuk istri saya. Karena istri saya ini adalah teman saya mati. Teman saya tua. Saya sakit, saya kurus, saya gemuk, saya semuanya yang menentukan itu istri. Please, tolong hargai istri saya. Saudara tanya, istri saya aman dari ipar-iparnya. Ya Pak ya, ini di mimbar. Iya. Gak ada intimidasi. Dari mertua juga aman. Iya, sampai detik ini gak ada permasalahan antara istri saya dengan mertuanya. Karena kedua mertuanya sudah di surga. Sudah meninggal. Oh, karena gak ada apanya? Karena gak ada perempuan itu iparnya. Ipar perempuan. Adam dan Hawa anaknya bunuh-bunuhan, gak ada mertua, gak ada ipar di sana. Rumah tangganya hancur. Karena apa? Adam tidak berfungsi. Hawa tidak berfungsi. Jadi para pria kalau menikah pastikan istrimu nanti itu masa depannya terjamin dan terlindungi dari mertuanya dan ipar-iparnya. Pastikan itu. Pastikan itu saudara. Dan para suami, para istri ini, pastikan suamimu aman, damai, sejahtera, sentosa di rumah tanpa diomelin. Enggak usah ceritakan keuangan seperti apa, dia tahu situasi keuangan. Enggak usah ceritakan beras, minyak apa, kosong di dapur, dia tahu kondisi keuangan. Duduk diam aja, temanin, dia senang sekali.
Ini persiapan untuk orang yang mau nikah. Dan yang sudah menikah, lanjutkan. Kesimpulannya pemain musik boleh maju ke depan. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Yang menentukan keadaan bukanlah kesempatan, tapi pilihan. Keadaanmu mungkin saat ini sedang terperosot. Keadaanmu mungkin saat ini sedang tertekan. Keadaanmu mungkin saat ini tidak nyaman. Tapi waktu kita memilih berjalan bersama Tuhan, memilih mempercayai Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidupmu. Jadi yang menentukan keadaan bukanlah kesempatan, tapi pilihan. Hari ini saudara setelah memilih untuk beribadah, pulang dari tempat ini, saudara menerima berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Pilihlah beribadah kepada Yahweh, pilihlah pasangan yang seimbang, maka hidup kita bahagia di dunia, bahagia di surga. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dan seisi rumah kami bersehati Yes. untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Thank you Lord. Hingga akhir, bahkan sampai keturunan Yes. kami hidup milik-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan kami dan seisi. Dan seisi Biar ini deklarasi iman rumah saudara. kami bersehati Tidak menyembah Tuhan yang lain, terus memuji, tapi menyembah Yahweh di dalam nama Yesus Kristus. hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami hidup Kami milik-Mu ya Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah juga angkat pujian ini dengan iman. Yang terbaik dan terindah bagi kami, Yes. Kau memberikan kehidupan kami melimpah kasih. Rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami hidup Kami milik-Mu ya kami kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan kami dan seisi Rumah kami bersehati seperti Yesua berkata, terus memuji, menyembah-Mu saya dan seisi rumahku akan beribadah kepada Yahweh. Hari ini biarlah deklarasi itu lewat pujian ini engkau katakan. Katakan dengan iman kami dan seisi. Kami terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami hidup milik-Mu ya. sekali lagi katakan kami. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan.
sampai keturunan kami hidup lagi milik-Mu ya Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir bahkan sampai keturunan kami hidup lagi. Mari sembah Tuhan, mari sembah Yahweh. Latihlah dirimu untuk menyembah, latih dirimu untuk beribadah. Kami menyembah, kami beribadah kepada Yahweh, Tuhan yang hidup. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord, praise the name, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forever. Diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara yang terberkati pada siang hari ini boleh melambaikan tangan. Amin. Saya undang saudara bisa bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Yes Jesus. Senggol kanan kirinya.
Katakan Engkau pilihan Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, dan Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni, sucikan dari segala yang jahat. Kemudian Jakarta, 1, 2, 3, go! Ya ilahi, tak ingin apa? Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat melukakan hatimu. Ku tak mau hidup tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Panggil namanya. Adalah apa? Adalah katakan ke kanan saudara, Engkau pilihan Tuhan. Katakan ke kiri saudara, Engkau pilihan Tuhan. Come on. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika kami akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari melompat bagi Tuhan Yesus kita. 1, 2, 1. Ku hidup bagi dunia ini. Tak ingin apa? Tak ingin lagi. Tak ingin lakukan hal yang dapat melukakan hati. Ku tak mau kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Pilihanku. Dari depan sampai belakang, angkat tangan saudara. Ku hidup bagi dunia. Saya belum lihat tangannya terangkat. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman yang telah bebaskanku.
Katakan haleluya. Yesus adalah pilihan kita. Amin. Kita bertumbuh harus kita pilih. Amin. Amin. Nanti setengah 1 ada masterclass saudara. Itu semua per divisi akan dibagi-bagi kelasnya. Operation Worship sendiri, SOT sendiri, multimedia sendiri. Nanti khusus diaken akan ada materi yang sangat bagus sekali. Jadi ini khusus untuk semua jemaat. Terlebih untuk diaken, diakonis, pengerja diwajibkan setengah 1 ya, hanya sebentar saja. Dan untuk jemaat yang mau ikut bergabung silakan untuk kita bertumbuh. Bertumbuh itu adalah pilihan. Saya berharap semua kita memilih untuk bertumbuh. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita angkat wajah kita kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami. Terima kasih Engkau memilih kami menjadi ahli waris-Mu. Oleh sebab itu, kami mau memilih untuk terus beribadah, menyembah kepada Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Kami katakan dengan iman, aku dan seisi keluargaku dan keturunanku akan beribadah kepada Yahweh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pulanglah jemaat yang terkasih dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis serta kuat kuasa dengan Roh Kudus yang memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah pendidikanmu, pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan